Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita taufik dan hidayahnya serta menetapkan kita di atas agama yang benar. Ikhwani fillah, hendaknya kita selalu memanfaatkan waktu yang ada untuk hal-hal yang bermanfaat, terutama belajar. Jangan sampai kita malas hari ini, kemudian menyesal di hari esok. Karena penyesalan tidak pernah akan berguna bagi seorang hamba. Kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Ar-Ra'id fi Ilm al-Fara'id, Al-Bab al-Khamis, Al-Hajbu. Kemarin sudah kita ambil bagian yang pertama, kita sekarang mengambil Al-Hajj bagian kedua. Al-Hajb sudah kita bahas, maksudnya Al-Hajb itu ada dua, hajbun biwasfin, hajbun bisyakhsin. Al-Hajbu bilwasfi ya, sudah kita sebutkan dengan mawani' al-qatl, al-riq, ikhtilafuddin, itu namanya al-hajbu bilwasfi. Dan wujuduhum ka'adamihim, artinya kalau ada anggota tersebut, maka dia seakan-akan tidak ada. Misalnya zauj, ibn, masih hidup ibn, tapi the ibn qatil. Maka zauj dapat 1/2. Zauj dapat 1/2, ibn tidak dapat. Jadi ibn ini tidak mempengaruhi jatah zauj. Kemudian yang selanjutnya, al-hajbu bisyakhsi, ya, sudah kita bahas juga. Ada dua, ada hajbu hirman, ada hajbu nuqsan. Yang pertama dibahas ada hajbu nuqsan, dan ini terbagi menjadi 7 bagian, kalau diperinci menjadi 2. 4 intiqalat dan 3 izdihamat. Intiqal sudah kita bahas, ya. Intiqal min fardin ila fardin aqalla min, intiqal min ta'sib ila fard, kemudian intiqal min fardin ila ta'sib, dan terakhir intiqal min ta'sibin ila ta'sib. Kita masuk ke bagian yang kedua, ya, dari hajbu nuqsan, yaitu izdihamat. Nah, ini dia. Izdihamat artinya kumpul di satu bagian. Kumpul di satu bagian tertentu. Izdiham yang pertama disebut izdiham fil fardhi, kumpul di satu fardun tertentu. Wa hadha yakunu fi haqqi sab'atin min al-warasah. Ini ada 7 ahli waris. Siapa yang 7 ini? Al-jaddah. Al-jaddah kalau sendiri 1/6, ada 2 jaddah, jaddah dari ibu, dari bapak, maka berdua 1/6. Ya. Bukan masing-masing 1/6, tapi berdua dikasih 1/6 harta.
Kemudian orang yang kedua zauja. Zauja kalau sendiri ya, tanpa anak dia dapat 1/4. Berdua tetap 1/4. Jadi 1/4 itu bagi berdua. Ya, bertiga sampai berempat tetap jadinya 1/4, bukan masing-masing 1/4. Kemudian yang ketiga, al-adad minal banat. Apa maksudnya? Al-adad minal banat, sejumlah anak perempuan. Jadi anak perempuan ini kalau 2, itu dapat 2/3. Oke, selesain. Jadi kalau mereka 10, tetap selesain. Jadi ini ngumpul di satu ya, bagian tertentu. Begitu juga banatul ibn, sama nasibnya dengan banat langsung. Ini cucu perempuan. Berdua segitu, banyak segitu. Kemudian al-akhwat minal abawain. Akhwat minal abawain ini adalah akhwat asyaqa'iq. Ya, dari bapak dan ibu. Sama bapak, sama ibu. Berdua, ya. 2/3, banyak, lebih dari 2 tetap 2/3. Tidak nambah. Kemudian, al-akhwat minal absamar nasibnya. Kemudian, al-adad min awladil ikhwah li'um. Ikhwah li'um ini kalau berdua, 1/3. 10 tetap 1/3. Ini izdiham, ngumpul di satu bagian tertentu. Ini izdiham fil fard. Sekarang kita izdiham fit taksib. Izdiham di dalam taksib asabah. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Jadi kalau ibn itu 1, ya ambil semua sisa tadi. Kalau 10 ibnnya, maka bagi 10 jelas ini akan berkurang ketika dia sendiri atau bersepuluh. Ini izdiham dalam taksib. Kemudian nanti ada izdiham fil aul. Izdiham fil aul ini kita belum bahas. Maksudnya izdiham fil aul. Aul adalah ketika hitungan itu lebih. Ketika hitungan lebih dari seharusnya. Nah, ini contoh zaud ya, syakikoh, syakikoton. Ini maaf tulisannya jelek nih, karena pakai mos. Kemudian ukhtun ya, syakikoh zat ini dapat 1/2. Syakikoh dapat 1/2 juga. Ukhtun ya dapat 1/6. Jadi sebenarnya ya, ini nanti harta itu dibagi menjadi 6 ya. Setengah dari 6 itu 3. Setengah dari 6 3. Ini kan aslinya sudah habis harta. Tapi ukhtun li'ab ini wajib dapat, maka dia tetap harus dihitung. 6 dari 6 itu 1. Jadi kalau antum jumlahkan 3 tambah 3 tambah 3 itu sama dengan 7. Ya. Maka ini dikatakan izdiham fil aul. Maksudnya apa? Ngumpul di aul. Aslinya ini orang dapat 1/6. Tapi karena keadaan yang tidak memungkinkan, akhirnya dia hanya bisa dapat 1/7. Ini harusnya dapat 3/6. Tapi karena keadaan dia hanya bisa dapat 3/7. Begitu juga dengan zaud. Jadi harta dibagi 7, 3 bagian dikasih zaud. Ya. 3 bagian dikasih syakikoh dan 1 bagian dikasih ukhtun. Ya, ini namanya aul. Pindah dari hitungan asal ke hitungan berikutnya menyesuaikan berapa saham yang ada bagi ahli waris. Ini izdiham fil aul. Ya. Ini al-hajab yang kedua, yaitu hajabu nuqsan. Tadi sudah intikal, yang kemarin intikal, sekarang kita bahas izdiham dan sudah selesai. Izdiham fil fard, kemudian izdiham fit taksib, kemudian izdiham fil aul. Kemudian yang selanjutnya adalah hajabu hirman.
Hajbu Herman di sini huwa an yusqita syakhsu ghairahu min al-irsi bil kulliyah. Seorang menghalangi orang lain dari mendapatkan warisan secara utuh, secara keseluruhan. Hajabil asaba ba'duhum ba'dha, seperti asabah itu menghalangi sebagian yang lainnya. Artinya kalau ada ibn, maka ibnul ibn tidak dapat. Kalau ada ukhtun, kalau ada akhun syaqiq, maka akhun li'ab dan seterusnya di bawahnya tidak dapat. Wa yumkinu ta'attihi ala jami'il warasah, dan ini bisa terjadi pada semua ahli waris. Ma ada as-sitta minhum, kecuali ada 6 yang tidak bisa dihalangi. Siapa mereka? Al-abawan. Al-abawan ini ibu dan bapak. Kemudian yang 3, 4 itu az-zawjan, az-zawju waz-zawjah. Kemudian yang kelima dan keenam al-waladani. Waladani, yaitu ibn wa bin. Semua yang 6 ini pasti dapat warisan kalau mereka masih hidup. Ini bukan keenam-enamnya ya. Pokoknya siapa di antara mereka yang hidup, mereka pasti dapat warisan. Kemudian aqsamul warasa bin nisbati ilai. Kalau dilihat dari Hajib Herman, ahli waris, al-waras ahli waris terbagi menjadi ala arba'ati aqsam, ada 4. Jenis yang pertama, warisun la yuhjab wa la yahjib. Ada ahli waris yang dia tidak bisa dihalangi, ini dihalangi, yahjib, dan juga tidak menghalangi orang lain. Yang tidak diganggu dan tidak mengganggu orang lain. Yaitu az-zawjan. Diganggu dalam artian dihalangi sama sekali. Suami dan istri. Yang kedua, warisun yahjib ghairahu. Ada ahli waris yang bisa menghalangi orang lain, wala yuhjab, dan dia tidak bisa menghalangi orang lain. Wahum al-abawani wal waladan, yaitu ibu dan bapak, kemudian ibn wa bin. Mana menghalangi orang lain? Abun ini bisa menghalangi jaddun. Ummun bisa menghalangi jaddah. Ibn bisa menghalangi ya, ibn dan seterusnya. Ini jadi yang kedua, dia bisa menghalangi orang lain dan orang lain tidak bisa menghalangi dia. Kemudian yang ketiga, warisun yahjibuhu ghairuhu wala yahjib. Ada ahli waris yang dia bisa dihalangi oleh orang lain, namun dia tidak bisa menghalangi orang lain. Siapa mereka? Ikhwah li'um. Ikhwah li'um, akhun atau ukhtun li'um. Kemudian yang keempat, warisun yahjab. Ada ahli waris yang bisa dihalangi, wa yahjib ghairahu, dan juga bisa menghalangi orang lain. Wahum, dan siapa mereka? Baqiyatul warasah, yaitu ahli waris yang selain yang sudah disebutkan di atas. Wahada jadwal yubayyin hajbu Herman, dan berikut ini adalah tabel, jadwal ini tabel ya, yang menjelaskan hajbu Herman. Jadi begini, ini mahjub ya, mahjub ini artinya orang yang dihalangi. Siapa yang menghalangi mereka? Nah, ini di sini. Hajib ini penghalang yang bisa menghalangi mereka. Yang pertama yang bisa dihalangi adalah jad. Jadi cara bacanya begini. Jad ini bisa dihalangi oleh siapa? Ab. Ya. Ukul jad dan akrab. Dan setiap jad yang lebih dekat kepada si mayit. Jadi akrab ini akrab ilal mayit. Kemudian yang bisa dihalangi lagi adalah jaddah. Siapa mereka yang bisa menghalangi jaddah? Ukul jaddatin akrab. Kemudian yang ketiga, ibn-ibn. Karena ibn tidak bisa, maka yang bisa dihalangi adalah ibn-ibn. Ibn-ibn siapa bisa menghalangi? Ya ibn. Wa kullu ibn akrab. Cicit misalnya, maka menghalangi dia adalah cucu. Kemudian akhun syakik. Akhun syakik ini yang menghalangi siapa? Ada ibn, ada ab, ada jad. Ada jad. Kemudian akhun li'ab. Ini 1, 2, 3, 4 tambah dengan akhun syakik. Ini kan ibn sama ab, jad, kemudian akhun syakik atau ukhtun syakikah yang mendapat al-sibah ma'al ghair. Kemudian ibn akhun syakik dengan membaca nih bil khamsa al-mutaqaddimah 1, 2, 3, 4, 5. Ini akhun sama ukhtun ini satu posisi. Khamsa mutaqaddimah tambah akhun ya, li'ab ya. Tambah akhun li'ab. 6, 7 ya. Ini bis samania wa ibnu
al-ibn asy-syaqiq. Tambah dengan ibn akhun syaqiq. Jadi ini hitung lagi, ini tambahkan ibn akhun syaqiq dan seterusnya sampai yang bagian 11 ini. Ini ada amun syaqiq, siapa yang menghalangi? Ya orang di atas ini semua akan menghalangi amun syaqiq. Kemudian amun ab, kemudian ibn amun syaqiq, kemudian ibn amun ab, kemudian akhun li'um. Ibn akhun li'um ini siapa yang bisa menghalangi? Ada dua. Far'il waris, ya, laki atau perempuan, bin atau bintun, ya, ibn atau bin. Kemudian al-asl al-waris min adz-dzukur. Kemudian bapak atau kakek terus ke atas. Asal muasal waris tapi dari Jawa, ya, laki-laki. Ini hajbu Herman. Ini tabel untuk hajbu Herman, ini yang dihalangi. Ini adalah orang-orang yang akan menghalangi mereka dari mendapat warisan. Ini ada latihan di sini, silakan dikerjakan. Naktafi bihada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.